akan menjadi kota ramah disabilitas. Oleh karena itu, sekali lagi ucapan selamat kami dan mohon maaf, saya mewakili seluruh elemen. Kebetulan Bu, saya Ketua NPC olahraganya penyandang disabilitas yang akan mewakili Provinsi Kepulauan Riau nanti untuk Pekan Paralimpik Nasional di bulan November 2021 setelah PON. Kita sudah suratin kemarin Bu, mudah-mudahan bisa ketemu. Barangkali itu ya. Dan terakhir, sekali lagi Bapak, kalau penyandang disabilitas perlu saya pahamkan juga bahwa kalau mereka diundang 100 dipastikan akan datang paling tidak 150 karena butuh pendamping. Kemudian di sebelah kiri itu adalah tuli Pak. Itu harus didampingi oleh juru biak bahasa isyarat. Itu ada kelompok tuli yang di pojok sebelah sana. Jadi mereka harus menyampaikan berita itu dengan bahasa isyarat. Tanpa bahasa isyarat kita tidak bisa, mereka tidak akan bisa paham. Terakhir, saudara-saudara, khususnya sahabat-sahabatku disabilitas, tetap semangat, tetap percaya diri, tekankan bahwa hidup ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian pasti bisa. Kalian harus mampu untuk berbuat, berbakti, untuk ikut berbakti kepada bangsa dan negara, terutama Kota Batam yang sangat kita cintai. Terakhir, dari disabilitas, walaupun yang hadir pada hari ini, saya meminta bahwa hari ini atau sejak kemarin Indonesia berduka. 53 orang pahlawan kita tenggelam dengan kapal selam Nenggala 420. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Semoga pahlawan-pahlawan terbaik kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali itu aja. Saya minta maaf kalau ada kata yang salah, dan sekali lagi berharap Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota, kami titip teman-teman untuk lebih diperhatikan dan diberdayakan sehingga Batam akan menjadi ramah disabilitas. Demikian saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan oleh Wali Kota Batam kepada beliau, Bapak Haji Muhammad Rudi SE MM, Majelis mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pagi hari ini kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena izinnya hari ini semua kita bisa kumpul dalam rangka kegiatan Basnas Kota Batam, berbagi apa yang telah mereka lakukan, karena tugas Basnas memang mengumpulkan zakat sehingga akan dibagikan kepada siapa yang berhak sesuai dengan ajaran tuntunan agama kita. Baik yang saya hormati Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Pak Wakil Wali Kota, rekan kantor Kopinda, ada Pak Dalando, ada Pak Dandim, ada Pak Dan Lanal, ada Pak Dandian Marinir, ada Pak Dandian Pom, ada Wakil Kapolsek Batam Kota, Ketua Basnas dan seluruh anggota Basnas, dan Bapak Ibu semua yang hadir di depan saya. Tentu yang kita banggakan Ketua
Ketua PPDI Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia, Pak Laga Long, yang provinsi, yang Kota Batam Bapak Darwin. Baik Bapak Ibu, tentu hari ini kita hadir, saya terima kasih. Apa disampaikan yang mewakili Bapak Ibu sekalian sudah cukup jelas. Saya kira tinggal bagaimana kita mengaturnya saja. Di sini ada Ibu Wakil Gubernur juga bisa mengambil kebijakan dari kebijakan Provinsi Kepulauan Riau, dan saya Kota Batam bersama Pak Wakil dan seluruh Forkopimda juga bisa mengambil kebijakan. Saya kira ringkas cerita, kita yang ada dunia sebetulnya sama Bapak Ibu sekalian. Allah memberi kehidupan kepada kita, kesempatan yang sama, cuman mungkin perbedaan, dan perbedaan itu pasti ada. Hari ini yang depan saya ada perbedaan fisik dan mental, dan di kami yang depan ini juga ada perbedaan. Maka dalam kehidupan kita tidak akan sama. Maka tak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, karena tujuan hidup cuma satu. Apabila meninggal dunia, hanya surga yang kita cari. Kalau itu yang kita tanamkan di hati kita, saya kira akan ada kebersamaan dalam hidup ini. Yang kedua, PPDI, sebetulnya saya sudah banyak membantu organisasi, tapi ke personnya. Kenapa PPDI tidak? Saya kira bisa saja. Yang penting lembaganya sah secara hukum. Jadi saya tidak tahu PPDI ini sudah ada akte atau secara aturan negara sudah diselesaikan atau tidak. Kalau sudah, alhamdulillah sudah Pak ya. Kalau sudah, tinggal Bapak nanti komunikasi. Kalau tingkat provinsi, urusannya ke provinsi, tingkat kota, urusannya ke kami. Saya kira sini hadir ada Ibu Kesbangpol tadi, Ibu Riyama, atau Kestra, saya tidak tahu pasti ini di bawah sosial ya, atau dinas sosial. Coba nanti minta data seluruh anak-anak Bapak Ibu disabilitas Kota Batam ada berapa orang. Coba dimasukkan anggaran untuk 2022. Ini lagi pembahasan, tapi bukan dibantu kepada organisasinya, tapi kepada personnya, tapi harus diajukan oleh organisasinya. Karena kalau organisasi Bapak Ibu ini nanti sulit untuk dipertanggungjawabkan, tapi untuk person ini adalah hibah dari pemerintah kepada personnya. Maka Pak Sekretaris Dinas Sosial Pak Leo segera harus ini selesaikan, karena waktu kita hanya tinggal 2 minggu lagi. 2 minggu lagi mungkin anggaran akan ditutup, maka tidak bisa kita tambah, harus menunggu tahun 2022 lagi untuk 2023. Ini 2021 untuk 2022, 2023 masih 2 tahun ke depan. Intinya kami pemerintah dan Forkopimda pasti perhatian kepada kita semua. Siapapun yang di Kota Batam, ini adalah bagian dari kami. Dan saya titip terakhir, Bapak Ibu, yang bisa kita bantu adalah mereka yang punya KTP Kota Batam. Kalau dia bukan KTP Kota Batam, maka dia bukan warga Kota Batam. Karena anggaran ini anggaran Kota Batam, maka harus saya pertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang ada. Karena mungkin yang hadir sini bukan semuanya lahirnya di sini, mungkin ada yang ke sini dari kampungnya, KTP belum terpindahkan, maka secara administrasi ini harus diselesaikan. Supaya nanti dalam prosesnya nanti, kalau ada yang tidak kebagian, nanti jangan protes. Kenapa kami tidak? Tidaknya mungkin karena KTP-nya masih KTP daerah asal. Maka segera selesaikan aja, supaya nanti tidak terjadi suara-suara sumbang, sehingga akan merugikan kita sendiri. Dan